كيف حالكم؟ أي يوم هذا؟ يوم الأربعاء فإن شاء الله في بعد الظهر سيأتيكم الشيخ من غزة صحيح؟ نعم. وسيرافق الأستاذ ريحان. لا أدري هل أحضر أم لا أحضر، ربما لا أحضر. Baik, jadi kita akan melanjutkan materi kita tentang mustalah hadis. Siapa yang nggak hadir nih? Pak Rosi aja yang nggak hadir ya? Akhwat hadir semua? Hah? Anissa sakit ya? Sakit. Ya. Fikri Wahyu, silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan menjelaskan tentang Al-Baiquniyah. Sebelumnya kita review dulu supaya tidak lupa. Kenapa? Oh. Dia mau belajar lagi hadis ya? Gak apa-apa, bagus. Baik, bisa diterangkan tentang hadis sahih, Dika? Ma huwa al-haditsus sahih inda al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala? Al-haditsus sahih inda al-Imam Al-Baiquni huwa awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al. Ya, nanti akan dijelaskan kembali tentang syadz dan illat atau ma'lul. Jadi hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Panas, nada. Cara nyepetinnya gimana? Oh, speed ya. Oh. Hah? Kok malah mati? Terus? Cara mencepatkannya gimana? Hah? Off-nya? Oh iya, benar. Mantap, mantap, mantap. Banyak nih ilmunya nih, Fikri. Baik, jadi hadis yang bersambung sanadnya. Dan dia tidak ada syuzuz ataupun illah. Ya, jadi syuzuz itu nanti dijelaskan lagi oleh Imam Baiquni, tapi secara garis besar syuzuz itu adalah apabila satu orang menyalahi orang yang lebih terpercaya. Itu namanya syuzuz. Atau satu orang yang terpercaya menyalahi orang yang lebih terpercaya. Bingung ya? Ada terpercaya, ada lebih dipercaya. Itu namanya syuzuz. Ya, misalnya sudah kita contohkan bahwa ada seorang dia terpercaya, tetapi ada orang terpercaya lebih banyak jumlahnya yang menyalahi apa yang dia kabarkan. Seperti Rifki bilang bahwa siang ini akan datang syekh dari Tel Aviv.
Padahal syekhnya datang dari dari Gaza ya. Maka ini menyalahi. Ya. Jadi itu yang antum harus bedakan. Walam yashidza au yu'an. Sedangkan illat itu artinya penyakit dalam hadis. Penyakit dalam hadis artinya adanya cacat dalam hadis yang secara zahir atau secara lahirnya tidak ketahuan, tetapi apabila kita memperhatikan kembali kita akan tahu bahwa hadis tersebut dia punya masalah, yaitu ada penyakitnya. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi yang kedua, jadi yang pertama sanadnya harus bersambung. Kalau sebutkan syarat hadis sahih, pertama sanadnya bersambung. Yang kedua tidak ada illat. Yang ketiga tidak ada syuzuz ya. Tidak illat, tidak syuzuz dan tidak illat. Yang keempat diriwayatkan oleh seorang yang adil. Ya, dan adil itu definisinya apa? Nada? Ya, yaitu orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu namanya adil. Sedangkan dhabit, ya, dhabit itu adalah orang yang ketika meriwayatkan sama dengan ketika dia menyampaikan. Ya, ibarat orang menghafal ketika baru hafal sama ketika dia murojaah atau tasmi' ya. Ketika menghafal dan ketika menyampaikan. Jadi dalam ilmu hadis ada yang disebut ya. Terus ada yang disebut rawa ya, ada yang disebut riwa ya. Atau tahammul ya. Tahammul ada yang disebut dengan ada. Jadi ada bukan dalam istilah fikih, karena ada dalam istilah fikih artinya melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Jadi tahammul itu artinya mulai menghafal, sedangkan ada itu ketika menyampaikan. Nah, orang yang dhabit itu ketika tahammul dan ketika ada, dia sama, tidak ada perbedaan. Dia mengingat apa yang dihafalnya. Ya, itu namanya dhabit. Dan dhabit itu ada dua. Dhabit apa, Hanan? Ya, dhabit hafalan dan dhabit tulisan. Ya, jadi kalau antum pengen dhabit, ya biasakan menulis. Karena dengan menulis itu dhabit itu artinya dia akan terjaga. Ya, dalam bahasa lainnya kita menyebutnya mutqin ya. Ya, jadi dengan hafalan yang antum telah capai, tapi kalau tidak ditulis bisa jadi hafalan itu hilang. Ya, apalagi akan disampaikan kembali. Maka ini pada zaman periwayatan harus adanya kitabah, ya. Harus adanya kitabah atau menulis. Ada dua contoh sahabat atau ya yang satu sering menulis, yang satu tidak. Siapa itu? Abu Hurairah menulis atau tidak? Tidak. Yang menulis siapa? Yang menulis Abdullah bin Amr bin Al-As. Jangan tertukar antara Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ya, karena kedua-duanya meriwayatkan hadis ya. Tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As ya, ini riwayatnya lebih banyak daripada bapaknya. Sebagaimana Abdullah dan Umar. Abdullah bin Umar dengan Umar, dua-duanya sahabat tidak? Sahabat ya, cuman Abdullah bin Umar porsi menghafalnya lebih banyak ya, dan menyampaikannya lebih banyak jauh dibandingkan bapaknya itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Ya, an mislihi. Nah, an mislihi ini yang kelima. Jadi di setiap rangkaian sanad itu harus sama hafalannya ya. Fikri 100%, Hanan 100%, ya, kemudian Nada 100%, siapa? Umi 100%, Dinda 100%, kemudian siapa? Ridho 100%. Nah, kalau misalnya dari Fikri 100%, kemudian Hanan 100%, Rifki 80%, ya insya Allah tidak ya 100%. Nah, ini turun. Hadisnya menjadi apa? Hadisnya menjadi hasan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Jadi ingat, syarat hadis sahih menurut Imam Baiquni 5. Pertama, sanadnya bersambung. Ya, yang kedua, tidak ada syuzuz. Yang ketiga, tidak ada illat. Yang keempat, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit. Ya, yang kelima, an mislihi. Ya, an mislihi itu artinya apa? Di setiap, ya, di setiap rangkaiannya dia sama-sama apa? Dhabit dan adil. Contoh misalnya Imam Bukhari Al-Bukhari, ya, dari Musaddad, dari Yahya, dari Qatadah, dari Anas. Imam Bukhari disebut apa? Risma, Imam Bukhari disebut apa? Disebut musannif, ya. Musannif artinya apa? Hirsu. Musannif adalah orang yang menulis hadis dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ya, jadi Imam Bukhari hafalannya 100%, nggak masalah. Musaddad 100%, ya. Yahya itu Sa'id Al-Ansari 100%, Qatadah 100%, Anas yaitu sahabat, ya, dia juga 100%. Jadi kalau sahabat kita tidak memasalahkannya lagi karena sahabat semuanya adil. Sahabat semuanya adil. Jelas? Sahabat adil artinya apa? Tidak melakukan dosa besar dan tidak, ya, terus-terusan melakukan dosa kecil. Jadi kenapa ada hadis? Karena kita mempercayai sahabat. Ya, kalau kita tidak mempercayai sahabat, niscaya hadis-hadis ini banyak yang kita tolak. Seperti orang Syiah. Jadi kalau orang Syiah nggak percaya sama Abu Hurairah, ya, ini tambahannya nggak ada di Baiquniyah. Kenapa? Katanya Abu Hurairah itu baru masuk Islam di tahun 6 Hijriah. Jadi Rasul 6 tahun di Madinah, Abu Hurairah baru masuk Islam. Ya, padahal hadis terbanyak itu diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Ya, dan sudah kita jelaskan kisahnya. Ya. Di mana Abu Hurairah dulu sering lupa karena Abu Hurairah nggak nulis. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku menghafal dan aku lupa. Nih kayak siapa nih? Kayak kita ya, ngafal lupa ya, ngafalnya 2 kali, lupanya 10 kali. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ubsut rida'aka, ya, kalau gitu selendangmu, ya, apa, ya, seperti imamah gitu ya, dibentangkan, ya. pegang selendangmu itu, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan, baca doa ini, ya Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak akan lupa. Ini doanya nih ya. Jadi kalau antum lagi susah ngafal, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya, semoga antum nggak lupa hafalan Qur'annya ya. Amin. Mungkin nggak hafalannya itu hilang tiba-tiba? Antum ngafal semalam, sudah mantap irsyad ya 2 juz, tiba-tiba pas bangun tidur hilang. Apa ya? Ya, mungkin nggak? Nah, jadi seperti itu. Ya, yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi
dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahihi ashtaharat. Ingat ya. Nih bedanya ya. Bedanya apa? Elok. Jadi kalau misalnya ditanya apa menurut hadis Hasan menurut Imam Baikuni, antum jawabnya gimana? Ya menurut Imam Baikuni ya, bahwa hadis Hasan itu perawinya, ingat ya, perawi itu beliau perawi juga perawi ya, cuman perawi paling bawah, perawi yang paling atas ya, perawi paling atas sahabat, perawi paling bawah musannif gitu kan ya. Jadi perawi yang paling bawah itu adalah Imam Bukhari. Nah, kalau hadis Hasan menurut Imam Baikuni ya, itu para perawinya ya, para yang meriwayatkan hadis itu tidak sepopuler perawi hadis sahih. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat gitu kan Khalillah, rijaluhu lakas sahihi taharat ya. Sedangkan menurut jumhur atau ahli hadis lainnya, bahwa hadis Hasan itu perawinya tidak sedobit ya, tidak sedobit hadis sahih. Jadi itu yang membedakan ya. Tadi kalau misalnya hafalannya 80% atau 85%, maka dia dianggap hadis hasan ya. Tapi kalau hafalannya 20% gimana? Hadis dhaif ya. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun katsur. Jadi kalau misalnya levelnya sudah turun dari hadis hasan, otomatis dia jadi apa? Jadi hadis dhaif ya. Di mana presentasi hafalannya dia sangat parah ya. Gimana? Ada orang yang hafalannya bagus 100% ya, tapi dia tukang mabok, tukang bohong, diterima nggak hadisnya? Kenapa? Karena dia tidak adil gitu. Jadi hafalannya bagus ya, tapi tiap malam mabok. Wah, kok dia bagus hafalannya gitu. Gimana tuh? Pernah nggak tuh mendapetin orang yang tukang maksiat tapi hafalannya bagus? Hah? Terus bagaimana menggabungkannya dengan perkataan Imam Syafi'i yang beliau ketika melihat betis seorang perempuan langsung murudul hafalannya? Nah, tergantung ya. Kalau Faris gimana ngelihat betis? Nggak, ini penting ya. Ini gimana ini menggabungkan? Katanya ada orang yang hafalannya bagus, tapi dia tukang maksiat. Tapi Imam Syafi'i bilang, dalam satu riwayat yang sahih, aku melihat betis seorang perempuan nggak sengaja ya. Maka aku mengadukan kepada guruku namanya siapa? Waqi' gitu kan. Fa arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda illa 'asi. Gimana tuh? Nah, dalam pengamatan saya, wallahu alam, nah ini ya, nggak ada di buku manapun ya. Jadi kalau kita melihat tukang maksiat, dia hafalannya bagus, pertama ya, bisa jadi hafalannya ini bagusnya sewaktu-waktu saja. Ya mungkin waktu itu dia bagus, tapi dia kemudian lupa satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan maksiat itu ya, membuat hafalan itu hilang, bukan karena maksiatnya. Karena apanya? Karena konsentrasi dan fokusnya. Kalau Irsyad melihat sesuatu yang menakjubkan, kira-kira kepikiran nggak? Kepikiran. Ya, habis ngelihat betis. Betis apa? Betis kuda. Ya, jadi ngelihat betis. Jadi bukan masalah betisnya, tapi apa? Keingetannya ya, karena sampai ke bawah mimpi Irsyad, sampai malam-malam masih ingat betis ya, pagi-pagi masih ingat betis ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi dalam pengamatan saya ya, mengapa orang yang maksiat tapi dia masih bisa menghafal, ya mungkin dia bisa mengatur fokusnya.
Ya, tapi kebanyakan apalagi dulu di zaman Imam Syafi'i kan belum seperti sekarang ada angkot, ada TV ya. Ya, semua orang pada berhijab ya, tiba-tiba ngelihat betis ya, jadi fokusnya hilang. Jadi di situ masalahnya. Ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada angkot ya. Antum pernah naik angkot nggak? Sering ya? Iya. Kalau Gen Z sekarang lebih banyak pakai Grab ya. Naik angkot. Ya. Nur di belakang, di depannya ada perempuan. Gimana? Nur? Perempuan pakai rok, terus roknya diginiin sama dia. Ya, Nur begini. Ya, jadi tidak adil. Jadi mungkin ada pertanyaan. Kalau orang tukang maksiat, tapi dia dhabit, mungkin apakah hadisnya diterima? Jawabannya tidak. Tidak dia hadis sahih, tidak juga hadis hasan. Karena hadis hasan itu dia harus syaratnya apa, Harus syaratnya adil ya. Syaratnya apa? Adil. Dan adil dalam ilmu hadis artinya apa? Ya, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Baik. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun katsur. Terus nah, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Ini nyambungnya bait selanjutnya yang di bawahnya, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin ya. Jadi enggak berurutan di sini. Ya, jadi apa yang dinisbatkan kepada Nabi namanya apa? Gira? Namanya hadis marfu. Apa yang dinisbatkan ke sahabat namanya apa? Rifki? Mauquf. Apa yang dinisbatkan kepada tabi'in namanya apa? Koko? Maktu. Ya, generasi sekarang harus banyak olahraga seringan ya. Harus banyak menjaga kesehatan. Karena banyak virus. Ya, itu tentang hadis marfu dan maktu dan mauquf. Setelah itu apa? Hanan, baitnya? Al-Musnad ya. Ya, hadis musnad dan hadis muttasil. Apa bedanya, Umi? Muttasil dan muttasil menurut Imam Baikuni tidak ada ya, karena dua-duanya sampai apa? Mustafa, sampai Nabi Muhammad SAW ya. Tapi menurut ahli hadis ada perbedaannya. Apa perbedaannya, Irsyad? Perbedaannya apa? Gimana, Faris? Hadisnya bersambung tapi tidak mesti nyampe ke Nabi. Ini hadis apa? Muttasil. Betul ya. Tapi kalau musnad sampai Nabi tidak? Sampai Nabi ya. Wama bisam ikul lirawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Terus musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Coba jelaskan. Yunita, coba jelaskan. Hadis
Musalsal. Hmm? Musalsal itu apa artinya? Memiliki sifat yang sama. Bantu? Dinda tuh kayaknya mau bantu. Silakan Dinda. Sebutkan. Hadis musalsal. Enak. Untuk menambah energi. Hah? Dengan satu sifat. Bagus. Sifatnya seperti apa? Hah? Duduk. Ya, jadi sifat yang dimaksud adalah cara ketika dia menyampaikannya. Duduk misalnya atau sambil berdiri gitu kan. Yang kedua sifat yang dimaksud apa? Hah? Dinda, apa? Yang satu caranya, ya sambil duduk sambil berdiri gitu kan. Ketika Dinda menyampaikan, Kola Ustadz Murado, kenapa ente diri? Dulu Ustadz Murado berdiri. Nanti nyampein ke Umi juga. Kola Ustazah Dinda, kenapa ente berdiri? Ya, karena dulu Ustazah Dinda berdiri. Terus ya, jadi sambil berdiri ya. Atau setelah menyampaikan hadis senyum. Kok senyum-senyum? Ya, maka jawabnya apa? Dulu Ustadz Aneh habis nyampein hadis, tuh. Atau habis nyampein hadis minum fruit tea. Kok minum fruit tea? Dulu Ustadz Aneh pas nyampein minum fruit tea. Ya. Nah, itu namanya hadis musalsal. Jadi hadis musalsal ada dua ya, Nur. Yang pertama apanya? Cara menyampaikannya. Yang kedua apa? Belum jelaskan. Ya, yang kedua kita menyebutkan orang yang menyampaikannya dengan satu sifat, misalnya Al-Fatah, ya. Telah menyampaikan kepada saya, ya, ketahanan Nur Muhammad Al-Fatah Al-Jamil, pemuda yang ganteng. Wah, terbang, ya. Terus nanti siapa? Hanan, ya. Anur menyampaikan lagi dari atasnya. Di atasnya siapa? Ya telah mengabarkan kepada saya, ya, pemuda ganteng namanya Hirs. Jadi terus, walaupun ya udah tua, nanti udah tua tetap. Kenapa ini hadisnya pakai pemuda ganteng semua? Karena dulu dia sebutkan pemuda ganteng, ya, ya kan? Ya, misalnya telah menyampaikan kepada saya Nabi, ya, yang mulia. Terus nanti dari sahabat tabiin bilang yang mulia. Itu namanya hadis musalsal. Jadi musalsal ada dua ya. Yang pertama cara menyampaikannya, tersenyum, duduk, berdiri. Yang kedua, ya, menyebutkan sifat pada gurunya. Jangan lupa. Musalsalun qul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Terus azizu marwi itsnaini aw tsalatsa masyhuru marwi fawqa masalasah. Jelaskan Fikri bait yang terakhir tentang hadis masyhur, aziz dan masyhur. Diriwayatkan orang ke atas. Nah, ya, jadi kalau aziz dua apa tiga? Dua atau tiga. Menurut siapa? Dari Imam Baikuni. Kalau menurut ahli hadis lainnya, dua aja, ya. Sedangkan masyhur, dua aja. Kalau masyhur,
4 menurut Imam Baikuni. Kalau menurut Imam ahli hadis lainnya 3 ke atas, 3 lebih ya. Terus habis itu apa? Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam ya. Jadi kalau hadis mu'an'an itu ada an ya. Nanti kita jelaskan apakah an ini bersambung atau tidak ya. Nah, secara garis besar an itu pada dasarnya bersambung selama perawinya tidak suka menyamarkan hadis ya. Terus habis itu apa? Hah? Bait selanjutnya apa? Nada. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala. Nah, jadi kalau misalnya 1 2 3 perawi antara Bukhari dengan Anas. Ada lagi riwayat di sini Imam Bukhari dari Husain dari Musaddad dari Yahya dari Qatadah dari Anas. Nanti pertanyaannya dalam soal begini, mana yang hadisnya Ali dengan Nazil? Antum jawabnya gimana? Mana yang Ali, mana yang Nazil? Ali yang atas. Kenapa? Ya karena lebih sedikit perantaranya antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. Sedangkan ini lebih banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, sama ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi setiap hadis yang kalau misalnya perawinya lebih sedikit sampai kepada Rasulullah SAW, maka sanadnya namanya sanad Ali tinggi ya. Sedangkan kalau perawinya semakin banyak namanya sanad nazil atau sanad yang turun. Kenapa turun? Karena lebih jauh jaraknya dari Rasulullah SAW ya Koko ya. Masih semangat Koko? Semangat ya. Terus setelah itu apa baitnya? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin gitu ya. Nanti mungkin pertanyaannya gini, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin ya. Pertanyaannya begini, apa maksud dari bait ini? Antum jelaskan ini hadis mauquf. Kemudian manakah bait ini atau bait manakah yang kurang dari bait ini? Antum langsung sebutin. Mana? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in wal maqtu. Jadi Imam Baikuni tidak ya merapatkan tetapi menyelangkan jauh antara hadis yang mauquf dan marfu dengan hadis yang maqtu. Ya karena di awal beliau menjelaskan marfu dengan maqtu, harusnya setelah itu mauquf, tapi di sini diselang jauh sampai wa ma adaftahu. Ya. Ya. Jadi reviewnya aja lama ya supaya nggak lupa. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bait selanjutnya. Apa bait selanjutnya? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Udah ya kemarin ya? Wa kul gharibun marwa rawin faqat ya. Jadi kalau hadis mursal itu yang sahabatnya tidak disebutkan. Ya, yang sahabatnya tidak disebutkan oleh rawi di bawahnya. Sedangkan hadis gharib, hadis yang mana? Hadis yang perawinya satu. Nah, nanti begini, wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Sebutkan bait yang melengkapi bait ini. Jawabannya mana? Ya, jawabannya azizu marwi. Yes, nah ini au salasa masyhuru marwi fawqa ma salasa. Ya, jadi kalau hadis gharib di setiap rangkaian sanadnya berapa? 1 ya. Ingat, kalau ada yang lebih kecil maka dihitung yang lebih kecil.
Jadi kalau ada dari Rasul 1, 2, 3, hadisnya hadis apa? Gharib. Kalau ada dari Rasul 3, 2, hadisnya hadis apa? Aziz. Bagus ya. Kalau ada dari Rasul 3, 2, 1, hadisnya hadis apa? Gharib ya. Itu kaidah ya. Jadi dilihat yang terkecil, tapi kalau misalnya sama 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ini antara Rasul dengan musannif. 1, 1, 1, gharib langsung. 2, 2, 2, antum sebutin Aziz. Ya. 3, 3, 3, antum sebutin Aziz menurut Imam Baikuni ya, masyhur menurut imam ahli hadis lainnya, jumhur ya. Bedanya. Hah? 4, 4, 4. Berarti hadis apa? Masyhur menurut keduanya ya. Baik, selanjutnya adalah wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Ini menjelaskan hadis yang dia tidak bersambung, ya. Mau tidak bersambung di sini, di sini, di sini, di sini, ya misalnya ada yang hilang di sini satu, di awal atau di tengah, atau di sini atau di akhir. Itu hadisnya munqati'. Ya, jadi hadis munqati' itu hadis yang terputus ya di salah satu rangkaiannya ya, mau di sini di awal, di tengah, di sini atau di akhir ya, atau di awal sampai akhir atau semuanya, itu namanya hadis apa? Munqati'. Ya. Jadi itu hadis munqati'. Hadis munqati' diterima tidak? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia kehilangan syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Kenapa? Ada yang terputus sanadnya. Ya, jadi ketika terputus dia menjadi hadis munqati'. Ada nggak hadisnya yang terputus dari awal sampai akhir? Ada nggak? Misalnya Imam Bukhari begini. Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah SAW. Munqati' tidak? Munqati' ya, terputus ya. Harusnya disebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tapi ketika Imam Bukhari bilang Rasulullah SAW bersabda, berarti putus. Nah, kalau hadis itu putus dari awal, maksudnya setelah musannif sampai akhirnya, itu ada namanya tersendiri. Cuma Imam Baikuni tidak menyampaikan. Namanya hadis apa? Mu'allaq. Mu'allaq itu artinya hadis yang digantung. Ya, PHP ya. Jangan digantung dong ya. Nih, jadi saya perumpamakan dengan dengan ini nih. Tadi kan tanya sama Faris. Ya, dengan tongsis ini ya. Nah, kalau misalnya di sini HP saja kemudian tidak ada ininya, tongsisnya kira-kira bisa tegak nggak seperti ini? Nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya ini tidak ada tongsisnya, maka dia tidak bersambung, gitu kan kira-kira ya. Sekarang ini ada tutupnya, terus ini ada spidolnya. Nah, tutup ini tidak ada spidolnya, kira-kira bisa nyambung nggak? Nah, gitu kan? Maka dia perumpamaannya mu'allaq. Oh, seperti itu. Jadi disebut digantung, ya. Dia digantung. Kenapa digantung? Karena memang tidak disebutkan perawinya, ya. Dari awal sampai akhirnya. Maka jangan kaget ketika Imam Bukhari nanti dalam Sahih Bukhari antum baca, ya, dan dikatakan misalnya dikatakan Umar mengatakan. Ya, Umar mengatakan atau Ibnu Abbas mengatakan. Mu'allaq tidak? Mu'allaq, ya. Jadi semua dibuang kecuali satu saja, yaitu sahabatnya, atau sahabatnya juga dibuang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya mu'allaq. Nah, hadis munqati', hadis yang terputus,
itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Tapi kalau dari awalnya sampai akhirnya itu sudah putus, tidak disebutkan, maka hadisnya hadis apa? Hadisnya hadis mu'allaq. Gimana? Jelas apa pusing? Pusing ya? Gitu ya. Misalnya mudha'ifah. Mudha'ifah dia meriwayatkan dari Widi, dari Umi, dari Nada. Ya kan? Kemudian tiba-tiba mudha'ifah Nada dari saya. Gitu kan? Nah, harusnya mudha'ifah bilang dari Widi, dari Umi, dari Nada. Bahwa Ustadz Murado berkata, yang tiba-tiba mudha'ifah bilang dari Ustadz Murado, ya ternyata ia memutuskan semuanya, ya maka hadisnya apa? Munqati' dan mu'allaq. Dia menggantung, ya ini bukan menggantung cinta, bukan ya. Ya jadi kalau hadis disampaikan dulu ya tanpa sanad itu menggantung. Terus yang bilang, ente dengar dari siapa? Ya, ente bilang, Ibnu Umar mengatakan, Rasul mengatakan, ente ketemu nggak? Enggak. Ini makanya menggantung. Ya, kalau antum digantung gimana? Meninggal ya. Maksudnya digantung dengan satu. Digantung itu maksudnya pakai tali, bukan? Ya, itu namanya digantung. Ya, jika melamar seseorang, terus kata seseorang itu, tenang aja bang, ya tunggu aja. Berapa lama? Ya, pokoknya nggak usah buru-buru lah. Digantung tidak? Digantung. Jadi kamu, ya kapan ya? Terus habis pengabdian, tenang aja bang. Oh, tenang aja, kapan nih? Tenang aja bang. Akhirnya, apa ya? Ya akhirnya stres, naudzubillah, karena digantung, ya. Mau nggak antum digantung? Jangan mau, ya. Serius sama aneh, nikah. Kalau enggak, kita putus saja. Hadis juga digantung. Digantung, jadi kalau dulu hadis, qala Rasulullah itu yang denger, oh, mana? Itu digantung, ya, karena tidak dijelaskan dari siapanya. Itu, ya, yang namanya mu'allaq, itu digantung ya. Ada yang terputus ya, jadi itu bisa dikatakan putus tapi halus ya. Kapan nikah sama anak, kata Dika? Ya pokoknya abang tenang aja, selesai dulu deh MQ. Udah selesai kapan? Tenang aja ya, kita nyantai aja lah, gak usah buru-buru gitu. Jadi harapan itu besar padahal tidak ada kepastian. Siapa yang suka PHP? Laki-laki atau perempuan? Yang sering PHP laki-laki atau perempuan? Hai. Nggak pernah ya, alhamdulillah. Wal mu'dhalu saqitu min husnani. Nah, sekarang kalau mu'dhal di bawahnya baik. Mu'allaq semuanya. Munqati secara umum. Sekarang kalau mu'dhal harus dua saja. Dua. Saya contohkan. Misalnya Fikri meriwayatkan dari saya dengan 4 perantara. Fikri dari siapa? Dari Hanan. Hanan dari siapa? Dari Nur. Nur dari siapa? Dari Irsyad. Ya, dari Ustadz. Berapa orang? 3 ya. Nah, 3 orang. 1, 2, 3. Kemudian Fikri memutuskan 2. Ya, jadi nggak disebutkan. Fikri dari siapa engkau meriwayatkan? Dari Nur, dari Ustadz. Ya. Jadi yang 2 itu dibuang. Namanya hadisnya mu'dhal. Jadi mu'dhal itu harus 2 yang dibuang. Ya, kalau munqati 2, 1, 3 munqati semua. Kalau mu'allaq semuanya. Ya, kalau mu'dhal 2. Ya, 2 itu namanya hadis mu'dhal. Ya, misalnya siapa? Gira dari Ai, dari Khalilah, dari Nur, dari Widi. Ya. Kemudian Gira bilang dari Khalilah, dari Nada. Dari Khalilah, dari Nada. Berapa orang yang dibuang?
Satu ya. Ya, tambahin aja. Pokoknya kalau dua yang dibuang namanya hadis apa? Mu'dhal, ya. Harus dua. Harus dua yang dibuang. Bingung ya? Ya, pokoknya. Pokoknya nanti kita review terus. Nah, setelah itu ada hadis namanya wa ma ata mudallasan naw'ani. Ini hadis selanjutnya daripada hadis-hadis yang lemah, ya. Jadi nanti antum sebutkan beberapa hadis yang dianggap lemah menurut yang kau pelajari. Pertama hadis munqati', kemudian hadis mubham, ya. Nah, termasuk hadis mudallas. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Nah, jadi hadis mudallas ini sudah pernah Ustaz jelaskan di awal, ya. Ada penyamaran. Penyamaran itu seperti apa? Baik, ya. Jadi mudallas itu, nah ini ada kaitannya dengan yang kemarin tentang an, ya. Siapa tadi? Ini Musaddad, di sini Yahya, di sini Qatadah. Anas, ya. Nah, jadi kalau hadis mudallas itu, ya, definisinya di sini tidak disebutkan, makanya dia langsung membagi. Beliau membagi al-isqatu lisyaikh, ya. Jadi yang pertama, ini sekalian definisi, hadis mudallas itu perawi menggugurkan gurunya. Ya. Jadi gurunya digugurkan seperti Qatadah, dia mudallis, ya. Jadi kalau Qatadah bilang dari Anas. An Anas. Ya, al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an. Jadi kalau Qatadah bilang dari Anas, ya, sedangkan Qatadah ini sering menyamarkan, ya, maka hadisnya dianggap lemah. Ingat ya, ada perbedaan antara menyamarkan dengan mendustakan. Bedanya apa? Ini mungkin ada dalam soal. Bedanya menyamarkan dengan mendustakan, Koko, ya. Kalau menyamarkan, memang perawi itu pernah berguru kepada, ya. Seperti antum berguru sama anak kan? Iya. Tetapi dalam beberapa hadis disamarkan, ya. Misalnya Anissa nggak hadir nih. Anissa nggak hadir kan? Ya, kemudian Anissa menurut saya tidak. Menurut saya dia tahu saya belajar dari saya, tapi ada satu hadis di mana dia nggak hadir. Kemudian dia bilang dari Ustadz Murado. Ente hadir nggak waktu itu? Enggak, ya. Ternyata dia dengarnya dari siapa? Dari Umi, maka ini hadisnya mudallas, ya. Nah, itu artinya apa? Menyamarkan. Tetapi kalau mendustakan, memang orang itu nggak pernah berguru. Jadi sangat jelas di sini. Kalau dia pernah berguru, antum ketemu almarhum Ustadz Khairul nggak? Pernah diajarin, sempat diajarin nggak? Nah, kemudian antum bilang, ya, dari Ustadz Khairul. Itu kan dari, ya, disamarkan, berarti hadisnya apa? Mudallas. Jadi tidak disebutkan apa, ya, tidak disebutkan gurunya, pakai kata apa? Kata an, ya. Jadi kalau menggunakan an, maka ya, ini ada kemungkinan dia tidak mendengarkan langsung. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Wathani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Nah, yang kedua ini nggak digugurkan, disebutkan gurunya. Ini mudallas juga. Ya, tapi bedanya apa? Bedanya gurunya nggak disebutin karena khawatir ketahuan gurunya, karena gurunya bermasalah, dhaif. Gitu kan? Misalnya Koko bilang dari Abu Tawil. Tahu nggak Abu Tawil? Kalau orang Maroko bilang Abu Tawil, artinya apa? Jangkung, ya. Abu Tawil, oh. Ya benar, tinggi ya. Abu Tawil itu bapaknya orang tinggi, artinya dia tinggi, apa? Abu Tawil, ya. Nah, gelar Abu Tawil itu banyak, ya. Mungkin bisa Royhan,
Mungkin siapa yang tinggi di sini? Nah, mungkin Ridho, ya. Kedua-duanya gelarnya Abu Thawil, ya. Abu Thawil yang mana nih, ya? Kalau misalnya Faris, ya, dia thiqah. Tapi kalau Ridho tidak thiqah. Nah, ini menjadi masalah. Gitu, ya. Atau perempuan, ada gelarnya, ya. Misalnya, iya, mahir masak. Dari guru saya Ustazah mahir masak. Wah, siapa yang mahir masak? Ada 2 di sini, ya. Kalau nggak mudhaifah, Risma, begitu kan? Nah. Ya, jadi dia tidak menyebutkan, ya. Tidak dijatuh, tidak digugurkan, tapi disebutkan sifat yang tidak dikenal. Atau sifatnya mustarok, sama-sama, yang satu tinggi, yang satu jago masak. Cuma saya nggak tahu nih, jago masaknya yang ini apa yang ini. Kalau yang ini hafalannya bagus, kalau ini hafalannya payah. Nah, itu namanya hadis mudallas. Hadis mudallas. Sekarang misalnya begini, Qatadah bilang Abu Sa'id. Nah, sekarang kalau saya bilang, Qatadah bilang Abu Sa'id, di dalam pikiran antum Abu Sa'id ini siapa? Al-Khudri kan? Iya, nggak tahu deh Abu Sa'id. Aneh taunya Pak Sa'id, tetanggaannya dulu gitu. Abu Sa'id Al-Khudri gitu kan? Kalau Qatadah bilang Anas misalnya, Anas bin Malik kan? Nggak ada Anas yang lain. Ya. Kalau Qatadah bilang Abu Sa'id Al-Khudri kan? Tetapi ternyata Abu Sa'id ini kunyah, tapi bukan Abu Sa'id Al-Khudri saja. Siapa nama Abu Sa'id? Masih ingat nggak? Malik bin Sinan, ya. Jangan lupa hadisnya, ya. Ya, jadi hadis mudallas ada 2. Pertama, dia dibuang gurunya memang. Ya, dia pakai an. Mudhaifah an Ustadz Murado. Padahal yang dibuang siapa? Yang dibuang Widi. Widi digugurkan di situ, ya. Nggak disebutkan. Mudhaifah berguru ke saya nggak? Berguru. Tapi dia nggak mau nyebutin. Kenapa? Dia tidak mau menyebutkan supaya dibilang hadisnya tinggi, sanadnya Ali. Ini kan muridnya Ustadz Murado. Emang ente hadir ketika itu? Enggak, ini lagi ke belakang, ya, lagi ada urusan. Maka karena pengen tinggi, disambung aja, ya. Padahal ketika itu, ya, nggak dengar hadisnya, ya, lagi ngantuk atau lagi ada urusan. Yang kedua, disebutkan gurunya tapi dengan gelar yang tidak dikenal, seperti Abu Thawil, orang yang tinggi. Siapa nih orang yang tinggi? Nggak tahu, ya. Atau Abul Qasir, orang yang pendek. Siapa yang pendek gitu kan? Nggak jelas, ya. Ditutup-tutupi karena takut apa? Takut diketahui gurunya bahwa gurunya tidak terpercaya. Bingung nggak? Nanti kita review lagi. Baik, sekarang kita baca bersama. Baik kunyahnya dari awal dengan langgam yang sama, ya. Ayo, siapa yang mulai? Saya pengen tahu langgamnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, abda'u. Musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidha aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kathur wa ma udhifa linnabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin
لراو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل terus عن بني الفتى كذاك قد حدث لي قائما أو بعد أن حدثني تبسما مشهور مروي فوق ثلاثة كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل ومرسله إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط terus إسناده منقطع الأوصال والمعضل الثاني منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان tulis syekhi wa'an walagi man fauqahu bi'wa'an wathani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif. Berapa bait totalnya? 20, masih 13 lagi ya. Nggak tahu sampai apa.